Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa hari lalu AHY di dalam sebuah forum resmi Partai Demokrat di Jawa Barat mengatakan bahwa kebutuhan rakyat saat ini hanya makan. Gak cuma itu, narasi bahwa rakyat cuma butuh makan ini dibenturkan oleh AHY dengan masifnya pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan pelabuhan disebutnya bermewah-mewah. Sementara kemiskinan, kata AHY seperti dikutip dari kantor berita Voice of Indonesia, meningkat. AHY bilang pengangguran juga meningkat. Begitu juga dengan ketimpangan. AHY seolah menganggap bahwa semakin banyak pembangunan infrastruktur, maka semakin sedikit jatah makan untuk rakyat. Seolah pembangunan infrastruktur adalah antitesis dari pembangunan kesejahteraan. Bagi saya, statement AHY ini menunjukkan betapa seorang Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, miskin literasi. Lalu karena miskin literasi, niatnya mau nyinyirin Pak Jokowi, AHY malah seperti nyinyirin Pak Anies. Pemerintah Jokowi dikenal sangat lekat dengan pembangunan infrastruktur sejak kepemimpinannya di periode pertama lalu. Gak tanggung-tanggung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kemenko Ekonomi RI mencatat bahwa dalam periode 2016 sampai 2019 saja telah diselesaikan 92 proyek strategis nasional atau PSN berupa jalan tol, ketenaga listrikan, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Tercatat dampak dari 92 proyek tersebut diantaranya proyek ketenaga listrikan yang menerangi 1,7 juta rumah atau 6,7 juta jiwa, 15 bendungan yang menambah persediaan air baku sebesar 1,1 miliar meter kubik, mereduksi potensi banjir sebesar 3.600 meter kubik per detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 3.300 liter per detik, mengairi sawah seluas 120.000 hektar, dan memproduksi 113 megawatt listrik. Lalu ada juga proyek infrastruktur pelabuhan yang mampu meningkatkan arus barang menjadi 2,26 juta TEUs per tahun, dan lain-lain. PSN di bawah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP ini terus berlanjut dan telah menuntaskan 66 proyek serupa sejak 2019 hingga 2021. Pemilihan distribusi PSN juga memperhatikan prinsip 3T, yaitu apa? Tertinggal, terdepan, dan terluar. Maka nggak heran rasio nilai investasi PSN terhadap jumlah penduduk itu terbesar ada di Timur Indonesia. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, Dr. Burhanuddin, mengatakan kalau dari segi pembangunan, beliau atau Pak Jokowi adil karena beliau sudah memeratakan konsep-konsep pembangunan sampai ke pelosok tanah air. Lebih lanjut, Dr. Burhanuddin juga bilang bahwa komitmen pembangunan Pak Jokowi tentu turut berimbas positif kepada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya bagi masyarakat di kota besar, namun juga turut menyentuh hingga ke pelosok desa. Prinsip keadilan ini pula lah yang menyebabkan ekonomi tumbuh dan pertumbuhannya juga berkualitas. Pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang menekan ketimpangan, bukan justru pertumbuhan yang menyebabkan ketimpangan. Makanya saya heran kok AHY bisa-bisanya nyinyir soal ketimpangan di era Jokowi. Di era Jokowi, ketimpangan jelas menurun. Indikator ketimpangan rasio Gini yang diwariskan oleh SBY kepada Jokowi adalah 0,414 pada 2014 lalu. Nah, BPS mencatat pada September 2019, rasio Gini berhasil ditekan menjadi 0,380. Memang ketimpangan sempat naik menjadi 0,385 pada September 2020 karena COVID.
Tapi sekarang sudah menunjukkan tren penurunan, yaitu 0,381 pada September 2021. Justru di era SBY, era yang sering diglorifikasi oleh AHY, ketimpangan malah meroket dari 0,32 pada saat SBY dilantik menjadi 0,414 pada saat SBY turun tahta. Nggak cuma BPS, Bank Dunia juga bilang gitu. Nah, di era SBY lah pertumbuhan ekonomi berkualitas rendah. Hanya segelintir orang yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini. Ini saya belum bicara inflasi di era SBY. Inflasi adalah kenaikan nilai komoditas terhadap nilai mata uang. Singkatnya, inflasi adalah kenaikan harga-harga barang lah. Nah, di era SBY inflasi itu tinggi sekali. Lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Bahkan inflasi pernah nembus 17% pada 2005. Jadi kalau AHY membual soal harga melambung tinggi di era Jokowi atau rakyat makin sulit, kita senyumin aja. Maklum, masnya kurang literasi. Nah, tidak hanya menampar wajah SBY, pidato AHY juga menampar wajah Anies. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat di era Pak Anies, kemiskinan meningkat dari 3,77% pada saat Anies dilantik menjadi 4,69% pada saat Anies lengser. Nah, ini adalah rekor tertinggi kemiskinan DKI dalam 10 tahun terakhir. Singkatnya, terjadi kenaikan orang miskin di DKI sebanyak 113.000 di era Pak Anies. Ketimpangan juga demikian, dari 0,409 pada September 2017 menjadi 0,411 pada September 2021. Pengangguran juga demikian, naik dari 7,14 pada 2017 menjadi 8% pada 2022. Belum lagi kita bicara indeks kebahagiaan warga DKI yang turun di era Pak Anies justru saat rata-rata nasional sedang alami peningkatan pada 2017 sampai dengan 2021. Di saat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sedang meroket di DKI inilah Anies malah ngide buat sebuah proyek mercusuar yang pakai dana pinjaman dari pemerintah pusat yang seharusnya untuk penanganan dampak COVID, yaitu Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, buat ngebangun stadion mewah yang bernama Jakarta International Stadium. Waktu diresmikan, pembatas tribun di stadion ini malah ambrol. Baru diresmikan, udah ambrol. Belakangan malah stadion ini dinyatakan oleh PSSI tidak memenuhi standar FIFA sehingga tidak layak untuk digunakan untuk Liga Nasional. Masih di saat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sedang meroket di DKI, Anies juga ngide gagah-gagahan buat pagelaran Formula E menggunakan dana APBD, uang rakyat. Nggak tanggung-tanggung, buat komitmen fee-nya aja warga DKI harus keluar uang 560 miliar rupiah. Hingga Anies lengser dari kursi DKI 1, belum ada laporan pertanggungjawaban pagelaran Formula E ini. Nggak jelas siapa yang diuntungkan, berapa keuntungannya, apa dampak jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari pagelaran ini kepada warga DKI. Penalaran sederhana saya mengatakan bahwa kerja-kerja kosmetik ini terpaksa dilakukan Anies untuk menutupi ketidakbecusannya membangun kesejahteraan warga DKI. Ironisnya, Anies yang bermewah-mewah menggunakan uang warga DKI, di saat warga DKI sedang susah ini malah disebut AHY sebagai pemimpin yang dibutuhkan bangsa. Lucu ya, gara-gara kepentingan politik, logika jadi terbolak-balik. Akhir kata, literasi dalam politik itu penting. Literasi erat kaitannya dengan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memahami wacana. Literasi pada kalangan elit politik akan menentukan ketepatan dalam mengambil sikap, ketepatan dalam memahami masyarakat, hingga ketepatan dalam pembuatan kebijakan publik. Literasi pada kalangan pemilih akan menentukan kualitas keputusan termasuk ketepatan dalam menjatuhkan pilihan. Cuma dengan literasi, politik pencitraan dapat kita atasi. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.